Baiklah, saatnya kami ajak Anda lagi ke Amerika Serikat untuk berbincang-bincang dengan salah seorang warga negara Indonesia yang berhasil menorehkan prestasi yang luar biasa di Amerika Serikat. Betul sekali, ini mendengarnya aja sudah cukup bangga walaupun kita juga nggak ada di sana. Iya, begitu walaupun siapa kita ya? Siapa kita? Oke, kita akan langsung berbicara dengan Mbak Giska Ramadita di St. Louis, Amerika Serikat. Halo Mbak Giska, bisa mendengar suara kita nih di studio? Bisa, Mas Fani dan Mbak Fani dan Mas Iqbal. Ketukar, nggak apa-apa. Nah, ini bisa dilanjutkan lagi. Tadi kan berbicara mengenai tahapan begitu ya, tahapan yang Mbak Giska lewati dalam kompetisi Reach Out Science Slam 2021 ini. Iya, jadi kami diberikan 2 workshop di awal. Lalu setelahnya saya ikut workshop di bulan Desember dan juga Januari. Di Desember 2020, Januari 2021, lalu di bulan Maret kita ditawarkan untuk mensubmit salah satu entry science slam kita dalam 3 menit. Mengirimkan video dalam 3 menit, dan waktu itu saya dibantu suami saya untuk editing video-video untuk background-nya, animasinya. Baru setelahnya di bulan April dikasih tahu, wah Anda berhasil dinominasikan sebagai semifinalis. Oke. Seperti itu. Itu suami juga peneliti di sana atau bagaimana? Dan sebenarnya waktu pertandingan itu, kompetisi, ada berapa peserta itu yang ikut dalam kompetisi itu? Nah, yang waktu itu ikut workshop cukup banyak ya, karena sekitar ada 20 sesi workshop dan di setiap workshopnya kurang lebih ada 10-12 orang. Oke, berarti cukup banyak ya. Dari mana aja itu Mbak Giska penelitinya? Wah, universitas ternama di US yang bikin saya sendiri jiper sebenarnya buat ikut ini. Ada dari Harvard, MIT, dan sebagainya. Tapi untuk fokus keilmuan dari Mbak Giska ini sendiri memang berhubungan dengan biologi atau bagaimana ini? Iya, betul. Jadi background saya sebenarnya engineering atau teknik ya. Tapi ini aplikasinya untuk aplikasi kesehatan. Jadi bagaimana mengaplikasikan ilmu teknik untuk diaplikasikan ke kesehatan yang berhubungan dengan sel, jaringan, organ. Jadi boleh dong ceritain Mbak, gimana sih emang itu sistem kerjanya gimana? Itu dalam waktu 3 menit orang-orang bisa langsung mengerti dan juga memahami sehingga langsung memilih Mbak Giska sebagai pemenangnya ini. Oh iya, itu ada 4 kategori. Yang pertama konten, jadi kontennya harus memang saintifik. Yang kedua clarity atau bagaimana kita menjelaskan dengan jelas tugas. Karena kan cuma 3 menit dan itu bagian yang paling sulitnya ya, bagaimana menjelaskan 3 menit itu udah mencakup semuanya gitu. Benar-benar. Sedikit. Dan connection, yang penting juga connection. Jadi bagaimana ketika kita ngomong, meskipun kita cuma melihat kamera, bagaimana yang dilakukan Mbak Fani, Mas Iqbal ya. Kita dibantu prompter, Mbak. Kita dibantu prompter. Kalau Mbak Giska mungkin enggak begitu ya, selama 3 menit. Nah, Mbak Giska ini kan waktunya tadi 3 menit. Kalau dipikir-pikir tuh cukup singkat ya. Apalagi untuk menjelaskan sebuah fenomena saintifik begitu yang tadi Mbak Giska sendiri sebutkan erat kaitannya dengan teknologi dan juga manfaatnya bagi kesehatan. Dalam waktu 3 menit itu Mbak Giska fokus materi topiknya tentang apa? Oh iya betul, jadi paling yang kita bisa sampaikan bisa cuma 2 atau 3 konten, 2 atau 3 konsep. Yang pertama konsep aritmia atau penyakit jantung, itu kenapa sih bisa ada penyakit jantung? Apa yang terjadi sebenarnya di organ kita? Nah itu saya bahas, itu berarti ada miskomunikasi antara sinyal electrical signal atau sinyal elektrik yang mengalir di jantung kita sama degupan jantung itu. Wah, ini dalam waktu beberapa detik aja bikin jadi paham ya, maksudnya nggak kaitannya begitu, bahwa simpel sekali begitu cara menjelaskannya. Kalau kita mungkin baca sendiri atau mungkin lihat dari video YouTube begitu mungkin berhari-hari baru bisa paham kali ya. Betul, tapi ini Mbak Giska sendiri memang ada kerjasama dengan unsur-unsur lain yang terkait dengan berhubungan dengan biologi ataupun apapun begitu, atau memang itu pure dari apa yang Mbak Giska pelajari selama ini? Iya, ini pertanyaan bagus sekali karena di sini saya terdaftar sebagai mahasiswa di mechanical engineering atau teknik mesin, tapi justru supervisor saya adalah ahli di bidang biomedis. Nah, karenanya
saya banyak belajar hal-hal yang baru juga gitu. Oke, jadi brainstorming begitu ya sama profesor-profesornya Iya. juga gitu ya. Nah, Iya betul. berapa lama nih Mbak prosesnya mulai dari brainstorming, menentukan konsep sampai akhirnya jadi begitu videonya? Oh, ini karena terkait sama penelitian saya juga, jadi dari pertama saya datang ke sini tuh udah mulai belajar nih tentang konsep ini. Jadi Ini- kurang lebih 1 tahun. Oke. Ini kan menarik juga ini Mbak. Jadi kata Mbak Giska tadi kan ada kerjasama dengan suami untuk membuat animasinya seperti itu. Ya. Nah ini bagaimana kerjasama dengan suami? Apakah suami itu memang ada background untuk membuat animasi atau sebagai seorang peneliti atau apa? Oh iya, suami saya alhamdulillah di sini juga peneliti juga. Belajar, jadi kita sama-sama belajar di US, sama-sama merantau. Dan dia memang jago lah bikin video-video editing sejak dulu zaman kuliah. Jadi ya terpakai juga skillnya, ekstrakurikuler skill itu. Iya, dan menang lagi begitu ya, ada hasilnya membanggakan sekali. Lumayan ya katanya dapat lumayan. $1.000 ya? Iya, bener ya Mbak? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah rezeki Berkah THR ya. berkah Ramadan betul sekali. Nah, Mbak Giska tadi dari universitas-universitas bergengsi begitu ya, pesertanya banyak sekali tentunya dengan penemuan-penemuan yang juga tidak kalah menarik dan juga inovatif mungkin. Nah, Mbak Giska ini nyangka nggak sih bakal menang? Enggak sama sekali. Wah, saya ini orangnya super minder sebenarnya. Kenapa? Padahal keren loh Gak ya. apa-apa, itu aja jelasin Mbak biar kita termotivasi. Iya, coba gimana Seperti Mbak Giska, tuh? karena saya juga termasuk minder loh. Langsung curhat. Curhat nih, jangan pagi-pagi. gitu dong Gimana, Mbak? pagi-pagi curhat ya. Gimana Mbak? Gimana Mbak? Lebih ke arah positive thinking aja, berusaha ya meskipun nanti nggak menang atau gimana, yang penting saya enjoy menjalaninya dan saya belajar dengan proses-proses yang ini. Oke. Seperti itu. Iya, Yang penting selama kita banget. belajar ya lakukan yang terbaik. Iya, penting banget ya, apalagi anak-anak muda begitu ya. Ayo tetap semangat begitu, walaupun minder ya dicoba aja. Siapa tahu menang kayak Mbak Giska ya kan? Iya, tapi memang kedepannya Iya, ini betul akan seperti apa nantinya Mbak dengan kerjasama dengan pemilik acaranya sendiri, mungkin ada diajak untuk kerjasama dalam hal penelitian lanjutannya atau bagaimana? Oh iya betul. Jadi penyelenggara sponsor dari acara ini adalah National Science Foundation. Ini memang lembaga independen yang di bawah pemerintah, tapi lembaga independen yang memang memberikan hibah-hibah riset dan sebagainya. Jadi NSF ini sangat royal ya dalam mendukung hibah-hibah riset. Iya. Oke, berarti memang kontribusi di bidang sains begitu ya. Ini menjadi suatu hal yang nanti akan dilakoni mungkin bagi Mbak Giska. Nah, terakhir nih Mbak Giska, setelah memenangkan kompetisi ini, apa harapan ke depannya? Harapan ke depannya yang pertama semoga bisa memotivasi teman-teman yang lain bahwa orang Indonesia juga bisa bersaing dengan bangsa lain. Yang kedua untuk saya sendiri untuk tetap berkarya dan tetap memajukan nama baik Indonesia. Amin. Yang paling penting adalah jangan lupa balik lagi ke Indonesia untuk semakin memajukan Indonesia sendiri ya. Amin. Terima kasih Mbak Giska, selamat berpuasa di sana, selamat juga menunggu waktu berbuka puasa. Terima kasih sudah bergabung hari ini bersama kami di CNN Indonesia Connected Ramadan. Sehat selalu Mbak Giska. Sama-sama Mas Iqbal.